Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak di Jemaat Halong Anugerah, selamat sore, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah bersama, ibadah unit di Jemaat Halong Anugerah. Dan karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk menerima Yesus bertindak di dalamnya. Awali ibadah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat diundang berdiri dan bersama kita melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 2, bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah unit Jemaat Halong Anugerah yang terbangun di saat ini, Tuhan Allah, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan menolong kita untuk tetap ada di pelatarannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Itulah nats pembimbing kita di saat ini yang terbaca dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 17, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melakukan bersama pelengkap kidung jemaat nomor 7, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, puji
dan saudara-saudara jemaat, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan hari ini diturunkan firman Tuhan dari Lembaga Pembinaan Jemaat, Kisah Para Rasul 17 pada ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita meminta kuasa Roh Kudus dalam doa. Dan doa ini akan kita lakukan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kita berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, saudaraku. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yahudi yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya.
Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Itulah firman Tuhan, saudaraku. Biarlah semua kita, ketika kita hidup dalam keselamatan, karena kita bukan sekedar membaca dan mendengar firman itu, tapi kita harus melakukannya dan menunjukkannya dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat Tuhan, persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus berkati. Setiap orang membutuhkan Roh Kudus dalam hidupnya supaya dapat melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga Paulus dan Silas, saudara. Mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus ke berbagai daerah termasuk di Tesalonika. Dan yang sangat menarik, saudara, bahwa seluruh pemberitaan mereka banyak orang menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. Namun pekerjaan pemberitaan Injil ini juga diperhadapkan dengan banyak tantangan, saudara. Seperti ada orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima pemberitaan mereka. Ini terbukti pada saat Paulus mengajar di rumah ibadah. Dan banyak orang mengenal dan mengikut Allah. Paulus menerangkan kepada mereka tentang siapa itu Mesias. Bahwa Mesias harus menderita dan mati. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus, saudaraku. Dan pekerjaan Roh Kudus, banyak orang menjadi percaya sehingga menimbulkan rasa iri hati dari orang-orang Yahudi. Lalu mereka meminta bantuan dari beberapa pejabat untuk menyerbu kemah Yason. Karena Yason adalah orang yang menjadi percaya pada pemberitaan Paulus dan Silas, saudara. Saudaraku, dan menerima Paulus dan Silas menumpang di rumah Naum. Mereka tidak menemukan Paulus dan Silas sehingga mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota. Sambil berteriak bahwa ada orang yang telah membuat kekacauan di seluruh dunia dengan bertindak melawan ketetapan kaisar dan mengatakan ada raja lain yang bernama Yesus. Persekutuan umat Tuhan, keluarga besar Jemaat Halong Anugerah. Ketika banyak orang dan pembesar di kota mendengarkan bahwa ada orang yang melawan beberapa kaisar dan mau menjadi raja, mereka menjadi gelisah, saudara. Tetapi Yason yang sudah menerima Yesus tidak gelisah, saudaraku. Karena hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan malah yang membuat ia mampu mengatasi masalah-masalahnya. Ia menjadi mediator, saudara, yang membuat suasana tegang menjadi reda. Dan memberikan penjelasan dan jaminan. Yason menjaga relasi kehidupan di kota itu. Dan Paulus, Silas pun dibebaskan, saudaraku. Dengan demikian, saudara, bahwa betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan beta. Sebab Roh Kudus membuat kita mampu untuk menjaga relasi kehidupan itu. Roh Kudus memberikan kesadaran untuk kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan berkat dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat pilihan Allah. Roh Kudus yang mampu mengendalikan setiap orang percaya untuk bersikap arif, saudara, dan bijaksana, menyikapi berbagai tantangan zaman,
termasuk COVID-19, wabah virus corona ini. Oleh karena itu, saudaraku, baiklah dalam seluruh perjalanan dan pekerjaan yang ketong lakukan, hendaklah ketong selalu meminta kuasa Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk menuntun dan menyertai kehidupan ketong semua. Sebab Roh Kudus memampukan ketong untuk memberikan perilaku yang baik dengan menghilangkan rasa benci, rasa iri hati, rasa cemburu, bahkan menyerahkan hati ketong semua untuk merawat dan melestarikan relasi kehidupan yang berdamai sejahtera. Berdamai sejahtera dengan sesama, dengan siapa saja, seperti yang dilakukan oleh Yason. Tuhan Yesus memberkati ketong semua sebagai umat pilihan Allah di Jemaat Halong Anugerah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam saat teduh. Saat terus selesai, saudaraku, kita merespon melakukan firman Tuhan. Untuk merespon firman yang baru saja disampaikan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, bait pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, ku tanah liat di tanganmu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, sucikan hati pikiranku, tiliklah aku dan ujilah ku di depanmu, sujud sembah. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu beta menjemput Bapak Ibu semua berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia di Jemaat Halong Anugerah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan memberikan
sekedar persembahan bagi Tuhan. Dan karena itu, marilah kita berdoa. Allah dalam Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kami umat-Mu, kami bersyukur Tuhan baik mengizinkan kami beribadah unity Jemaat Halong Anugerah. Siaplah kami Tuhan Allah untuk memberikan sekedar persembahan-persembahan kami. Rapi dan berkatilah tangan-tangan kami yang memberi Tuhan, supaya lewat persembahan yang kami berikan akan menopang pekerjaan suci Bapa di tengah-tengah jemaat ini. Dan ajarlah kami Tuhan, bukan sekedar mata uang ini kami beri, tapi seluruh kehidupan kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan Bapak Ibu Saudara jemaat, kita melakukan Kidung PKJ 165. PKJ 165 bait yang pertama. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan berdoa. Doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan karena itu marilah kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang melindungi, yang menyelamatkan, bahkan yang mengizinkan kami umat-Mu di Jemaat Halong Anugerah boleh menikmati hari-hari hidup kami, menikmati berkat Tuhan yang berlimpah. Kami ada sampai saat ini dalam ibadah unit bersama. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Bapa yang penuh cinta, yang mengasihi, yang melindungi kami, mengizinkan kami ada dalam kebersamaan ini. Terima kasih banyak Tuhan, ampunilah kami ketika banyak hal yang kami buat sebagai orang tua anak-anak, dalam kata, perbuatan, dan pikiran kami yang menduka citakan hati sesama kami, bahkan melukai hati-Mu Tuhan. Dan itulah dosa dan kecemaran yang terus membelenggu kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami Bapa. Bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang tertumpah di Kalvari itu. Dan biarlah kami ditebus, dibaharui, dibentuk oleh tangan kasih Bapa untuk hidup kudus dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk pengampunan-Mu. Inilah kami umat-Mu di Jemaat Halong Anugerah. 8 sektor dan 19 unit. Mulai dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir. Tuhan tolong memberkati kami yang berperan sebagai wakil Allah. Papa dan Mama dalam menyikapi tanggung jawab tugas yang Allah berikan atas pundak kami sebagai wakil-Mu di tengah-tengah dunia untuk membina anak-anak cucu kami, untuk membawa bahtera kami kepadamu. Bapa, tentunya banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Tolonglah kami Bapa, sempurnakan apa yang kami lakukan baik sebagai imam tapi juga sebagai penolong.
dalam melakukan tanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kami, dalam melakukan tanggung jawab untuk mencari nafkah hidup dimanapun kami ada, dan apapun yang kami kerjakan atas izin-Mu, Tuhan, berkatilah dan selamatkanlah kami. Ketika kami diharuskan untuk keluar rumah untuk melakukan tanggung jawab mencari nafkah itu, bukan kami melawan ketetapan pemerintah yang diperhadapkan dengan COVID-19 ini, Bapak. Tapi kami harus melakukannya untuk kepentingan keluarga. Karena itu kami meminta pertolongan Tuhan, ya Bapa, lindungilah kami. Jaga pelihara kami Tuhan Allah, kuduskan kehidupan kami Bapa. Ketika kami harus keluar rumah, izinkan kami ada terus dalam keselamatan-Mu. Biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang terus Allah berikan kepada kami. Dan dalam penjagaan-Mu itu kami selamat Tuhan. Terima kasih. Izinkan Roh Kudus tetap ada pada kami Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan dalam kerendahan-Mu dengan tulus hati. Dan selesai kami melakukan, Tuhan pulangkan kami lagi di rumah tangga kami dalam damai dan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan, ketika Tuhan melihat pekerjaan yang kami lakukan sebagai suami tapi juga istri dengan tulus hati, tak teringat kami yang tertumpah, Tuhan Allah memperhitungkan itu semua dan Allah berikan kepada kami berkat berlimpah dan kami hidup kudus cukup di hadapan-Mu. Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah anak-anak cucu kami yang merupakan berkat anugerah Allah yang sangat berharga bagi kami. Mulai dari dalam rahim ibu sampai yang sudah ada di tempat-tempat pendidikan, dari PAUD sampai di perguruan tinggi. Tuhan bersama dengan mereka memberikan pertumbuhan dalam keselamatan-Mu Bapa, supaya mereka terus bertumbuh dalam keselamatan Allah, menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan ketika mereka sudah ada di tempat pendidikan mereka, mulai dari tingkat PAUD sampai di perguruan tinggi, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kepada mereka keselamatan, menjaga, melindungi mereka Tuhan. Dan memberikan kepada mereka kemampuan berpikir ketika mereka membangun pendidikan-pendidikan yang dibangun dari rumah melalui online. Tuhan Allah, tolonglah mereka. Supaya semua anak cucu kami sehat di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Dan mereka boleh menikmati pendidikan itu. Mereka menemukan kemenangan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Anak-anak kami yang di tingkat SMP yang nanti di tanggal 5 besok mereka akan mendengar hasil kelulusan mereka. Kami taruh semua kepada Tuhan. Kami percaya janji-Mu itu ajaib dan sempurna. Allah memberikan keberhasilan untuk semua mereka dan mereka tetap bersyukur. Bahkan anak-anak kami di tingkat SMA yang sudah mendengar hasil, mereka akan dipersiapkan untuk ada di universitas-universitas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tuhan, siapkanlah kepada anak-anak kami, Bapak. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua anak-anak kami yang sudah boleh bekerja. Atas izin-Mu lah mereka melakukan, tolong mereka, selamatkanlah mereka Tuhan. Jangan Bapak mempermalukan mereka, tapi angkatlah mereka Bapak untuk tetap menang dengan Tuhan dan mereka tetap melakukan pekerjaan bersama dengan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang mencari-cari pekerjaan, oh Tuhanku, buka jalan bagi mereka. Supaya mereka menemukan jati diri mereka dengan-Mu, Yesus. Mereka terus mengandalkan Engkau, Tuhan Allah, dalam kehidupan mereka. Karena segala sesuatu Tuhan berikan kepada mereka indah. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan ada di antara kami, anak-anak kami, yang karena diperhadapkan dengan COVID-19 ini
tanah rantau dan mereka tidak bisa pulang untuk bersama dengan orang tua di kota Ambon. Tuhan Allah, kami serahkan mereka kepadamu. Jaga mereka untuk kami, lindungi, pelihara mereka. Roh Kudus berperan kepada mereka Tuhan, supaya mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Dan mereka menjaga seluruh jati diri hidup mereka hanya bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah semua anak-anak di dalam jemaat Halong Anugerah dari rumah pertama sampai rumah terakhir di 8 sektor 19 unit ini Tuhan, berkati dan selamatkan. Dan semua pertumbuhan masa depan pendidikan Tuhan Allah kami letakkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoalah kami untuk saudara-saudara kami, orang tua yang lanjut usia. Bapak duda, ibu janda, anak yatim, yatim piatu. Orang-orang yang sakit di rumah tapi juga di rumah sakit. Tuhan tolong memberkati, melindungi, merawat mereka. Memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan. Memberi kelegaan kepada mereka Tuhan. Mendengar seluruh doa dan pergumulan yang mereka sampaikan kepadamu Tuhan Allah. Dengarkanlah mereka. Dan jawablah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya mereka terus merasa bahwa Tuhan itu dekat. Orang tua kami Tuhan, pakai mereka sebagai teladan. Izinkan mereka tetap hidup. Supaya mereka menjadi teladan dan contoh baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoalah kami untuk para pelayan di jemaat ini. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yopi Pelupesi. Dengan pekerjaan pelayanan bersama dengan keluarga, istri dan anak, Tuhan Allah memberkati, menjaga, melindungi, menyelamatkan, dan mengizinkan beliau untuk melayani pekerjaan suci-Mu di jemaat ini dengan sempurna. Dan biarlah keluarga, istri dan anak kekasih tetap diberkati Tuhan, dijaga, dipelihara, bahkan semua kehidupan rumah tangga Bapak Pendeta tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ibu Pendeta Jemaat, Ibu Ade Moleh, Tuhan Allah memberkati beliau dalam tanggung jawab bersama dengan anak-anak dan pekerjaan pelayanannya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, supaya pekerjaan pelayanan yang suci dilakukan oleh Ibu Kekasih tetap berjalan dengan baik atas izin-Mu Tuhan. Dan kehidupan beliau diberkati, bersama dengan anak-anak tetap diberkati. Bapak terima kasih. Kami orang-orang pelayan di jemaat ini, di 8 sektor 19 unit, 38 majelis jemaat yang Tuhan percayakan pekerjaan suci bagi kami. Tolong kami Tuhan Allah, supaya kami melakukan pekerjaan suci ini dengan hati yang menghamba, dengan perantaraan kuasa Roh Kudus dan bukan karena kemanusiaan kami Bapa. Supaya apa yang kami lakukan itu bersumber dari Tuhan dan bukan dari hati kami yang penuh dengan kemanusiaan. Dan setiap pekerjaan pelayanan yang tercurah bagi umat-Mu akan menghasilkan buah-buah kehidupan, semua umat diselamatkan. Dan ampunilah kami para pelayan-Mu Bapa, ketika pelayanan yang kami lakukan menurut penilaian-Mu keliru, Bapa sempurnakanlah, supaya kami terus dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan suci-Mu ini dengan baik. Berkati pribadi kami, rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak cucu kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sudah memakai kami sebagai para pelayan di Jemaat Halong Anugerah. Bapak terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan ada dengan kami di jemaat ini. Karena itu satu hati kami dalam Jemaat Anugerah, kami membawa doa kami untuk bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan seluruh para menteri yang ada. Tuhan Allah, anak-anak-Mu ini Bapak pakai untuk melayani bangsa kami. Seluruh teknik dan cara
untuk menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan. Bapak berkatilah. Semua yang dilakukan bukan karena kemanusiaannya, tapi biarlah itu bersumber dari Tuhan yang mengaturnya. Sehingga menghadapi COVID-19 ini Tuhan Allah, kami tidak ragu, kami tidak takut. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang Bapak pakai di bangsa ini. Kota Ambon, Tuhan berkati Provinsi Maluku. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dengan semua jajarannya. Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan semua jajarannya. Tuhan Allah memberkati anak-anak Tuhan yang melakukan tanggung jawab untuk kota ini diperhadapkan dengan COVID-19. Sehingga kami yang di dalamnya, kami tidak ragu, kami tidak takut Tuhan. Desa Halong Ibu Stella, Tuhan berkati beliau dalam tanggung jawab bersama dengan semua sendiri. Supaya kami tetap terlindung dalam dekapan Tuhan. Dengan semua teknik dan cara yang dilakukan yang adalah bersumber dari Tuhan. Gerejamu di dunia ini, gerejamu di bangsa, gerejamu di kota ini, Tuhan berkati. Khususnya kami Jemaat Halong Anugerah, Tuhan Allah memberkati kami. Baik para pelayan tapi juga umat-Mu. Bapa, sebagai manusia, kami takut Tuhan menghadapi virus corona ini. Tapi kami sangat percaya bahwa janji-Mu itu luar biasa. Janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Dan karena itu kami tidak ragu. Kami punya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Selamatkanlah kami Tuhan. Pakailah kami umat-Mu di Jemaat Halong Anugerah ini sebagai alat yang terkecil di tangan-Mu untuk bersaksi. Dan karena itu kami sangat percaya bahwa kami tetap terlindung dari Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang manusia mau. Supaya ketika kami melakukan apa yang Tuhan mau, maka kami selamat. Terima kasih banyak, biarlah kami terus dipandu oleh firman-Mu Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami bukan saja membaca, mendengar, tapi kami melakukannya Bapa. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Lalu ajarlah kami Tuhan Allah, untuk tetap setia ada di pelataran. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mendekat di pelataran, membangun ibadah bersama. Supaya kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Persembahan syukur yang sudah kami berikan Tuhan berkati. Supaya lewat persembahan ini, nama Tuhan dimuliakan di dunia ini, tapi juga di Jemaat Halong Anugerah. Ajar kami Tuhan, bukan cuma mata uang ini kami beri, tapi seluruh hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Dan ampunilah kehidupan kami Bapa. Izinkan kami menikmati bulan Juni ini dalam penyertaan Tuhan. Bahkan izinkan kami menikmati usbu ini dalam penyertaan dengan Tuhan. Supaya hanya dengan Tuhan kami selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa akhirnya. Mengakhiri doa kami. Kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah unit di Jemaat Halong Anugerah,
Sama-sama ketong melakukan pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Nomor 200 pada bait yang pertama. Ku diubahnya saat ku berserah. Bapak Ibu Saudaraku, mari untuk menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan, kita tetap meminta jaminan berkat penyertaan-Nya bagi kehidupan bersama kita di Jemaat Halong Anugerah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah boleh diizinkan Tuhan Allah untuk ada dalam ibadah unit Jemaat Halong Anugerah. Kami siap untuk bersaksi bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Dan karena itu Bapa, lengkapilah kehidupan kami dengan kekuatan janji berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati, menyelamatkan, melindungi kami umat-Mu di Jemaat Halong Anugerah. Hari ini Bapa, besok, sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikianlah Bapak Ibu ibadah unit di Jemaat Halong Anugerah yang sudah dibangun bersama. Kiranya ibadah ini memberi kekuatan bagi beta dan Bapak Ibu Saudara, supaya ketong tetap hidup dalam bingkai keselamatan Allah. Tuhan memberkati ketong semua. Shalom.